Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar kali ini bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita memasuki pertemuan kedua untuk materi teks eksposisi. Tetap sama, kalian masih ditemani oleh saya, Bu Citria. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Untuk yang tujuan 1-2 sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Kemudian untuk materi pembelajaran pertemuan kedua yaitu yang pertama ciri paragraf atau teks yang baik, kemudian yang kedua jenis teks eksposisi, dan yang ketiga metode pengembangan teks eksposisi. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu ciri paragraf atau teks yang baik. Di sini ada 5, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, ketiga ketuntasan, keempat konsistensi sudut pandang, dan yang kelima adalah keruntutan. Nah, untuk kesatuan ini terbentuk apabila dalam satu paragraf dikendalikan oleh satu gagasan utama. Jadi, agar paragraf atau teks yang kalian buat itu baik, maka untuk satu paragraf itu harus memiliki satu gagasan utama saja, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua yaitu kepaduan. Ini terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain sehingga terjalin secara logis dan gramatikal. Nah, secara logis ini maksudnya adalah masuk akal, dan gramatikal ini maksudnya adalah sesuai dengan tata bahasa. Jadi, ketika kalian membuat teks, setiap paragraf misalnya terdiri dari 3 paragraf, paragraf 1, 2, dan 3 itu harus saling berhubungan, maka akan terjadi kepaduan. Kemudian yang ketiga yaitu ketuntasan. Nah, ketuntasan ini sebuah paragraf bisa dikatakan baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas. Jadi, ketuntasan ditentukan oleh kesempurnaan ide yang dibahas, bukan jumlah kalimatnya. Jadi, ketika membuat paragraf, kalau yang kalian bahas itu tuntas, itu sudah termasuk dalam paragraf atau teks yang baik. Tetapi kalau tidak tuntas, itu masih belum memenuhi ciri paragraf atau teks yang baik. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat adalah konsistensi sudut pandang. Ini maksudnya adalah, ya, di sini yang nomor 4, seorang penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Hal ini dipatuhi sampai berakhir permasalahan yang dibahas. Contohnya, penggunaan kata kamu, Anda, atau kita harus konsisten sampai kalimat terakhir. Jangan sampai di awal kamu misalnya kalian memilih kata Anda, kemudian di akhir kalian memilih kata saudara. Nah, di situ sudah tidak konsisten. Jadi harus konsisten sudut pandang kalian. Kalau menggunakan kata Anda, maka sampai akhir kalimat pun kalian tetap menggunakan kata Anda. Bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir di sini adalah keruntutan. Nah, di sini maksudnya adalah penyajian kalimat yang runtut merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik. Contohnya, dengan menggunakan urutan waktu, tempat, sebab akibat, atau yang lainnya. Jadi, jika kalian sudah runtut waktunya, kemudian kejadiannya, tempatnya, nah itu paragraf atau teks yang kalian buat sudah memenuhi ciri paragraf atau teks yang baik. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berikutnya adalah
jenis teks eksposisi. Sebenarnya pertemuan kemarin kita sudah membahas sekilas, hanya saja untuk pertemuan kedua ini akan lebih lengkap tentang jenis teks eksposisi. Nah, di sini untuk jenis teks eksposisi ada 9 jenis. Nah, untuk pengertiannya ini akan disampaikan nanti di akhir pembelajaran ini, sudah saya ketik di PPT ini, dan juga untuk yang mengikuti kelas saya nanti akan saya bagikan juga di Google Classroom. Nah, di sini untuk jenis teks eksposisi yang pertama yaitu ada eksposisi definisi. Kemudian yang kedua eksposisi proses, yang ketiga eksposisi klasifikasi, yang keempat eksposisi ilustrasi, kelima eksposisi perbandingan, keenam eksposisi laporan, kemudian yang ketujuh eksposisi repetisi, yang kedelapan eksposisi sebab akibat, dan yang terakhir adalah eksposisi analogi. Nah, kemudian untuk metode pengembangan teks eksposisi ini juga ada 9 karena ada 9 jenis teks eksposisi, maka metode pengembangannya pun sama, ada 9 metode pengembangan. Nah, di sini yang pertama yaitu metode pembatasan pengertian. Nah, ini digunakan untuk jenis eksposisi definisi. Kemudian yang kedua, metode prosedural. Nah, di sini digunakan untuk jenis eksposisi proses. Kemudian yang ketiga, metode penggolongan. Ini digunakan pada jenis eksposisi klasifikasi. Kemudian yang keempat, metode contoh. Ini digunakan pada jenis eksposisi ilustrasi. Kemudian yang kelima, metode perbandingan atau komparasi. Ini digunakan pada jenis eksposisi perbandingan. Kemudian yang keenam, metode pengenalan ciri ini digunakan pada jenis eksposisi laporan. Yang ketujuh, metode pengulangan ini digunakan pada jenis eksposisi repetisi. Yang kedelapan, metode sebab akibat ini digunakan pada jenis eksposisi sebab akibat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, metode menyamakan ini digunakan pada jenis eksposisi analogi. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, untuk pengertian dari eksposisi definisi dan contohnya di sini sudah saya ketikkan. Jadi, kalian tinggal mempelajari, kemudian nanti ada tugas yang ada hubungannya dengan ini. Nah, kalian tinggal membacanya nanti. Nah, ini yang pertama yaitu eksposisi definisi. Di sini bisa kalian baca, eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Biasanya untuk eksposisi definisi ini biasanya menggunakan kata misalnya adalah, merupakan, nah seperti itu. Nah, ini contohnya bisa kalian baca. Nah, di sini contohnya globalisasi adalah. Nah, di situ. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah eksposisi proses. Nah, eksposisi ini yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan hal tertentu. Nah, jadi di sini ada prosesnya, ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ketika seseorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya, nah ini kan ada langkahnya. Setelah itu, nah itu langkah yang kedua. Kemudian berikutnya dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah eksposisi klasifikasi. Ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Nah, untuk eksposisi klasifikasi terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Jadi, ini contohnya, misalnya, jurusan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3, linguistik, sastra, dan filologi. Nah, seperti itu. Bisa dibaca sendiri ya sampai akhir. Nah, kemudian yang keempat yaitu
eksposisi ilustrasi. Nah, ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Nah, penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Seperti itu. Contohnya ini ya. Nah, ini. Di sini apa? Yang membuat ilustrasinya di mana? Nah, di sini. Nah, ini ya ilustrasinya. Udara yang pada umumnya dirasakan biasa kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang memanas karena dikendarai secara terus-menerus. Nah, di sini ada konjungsi seperti. Bisa kalian baca sendiri lagi nanti. Nah, berikutnya yang kelima adalah eksposisi perbandingan. Nah, ini membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Jadi di sini jelas ada dua atau lebih ya yang dibandingkan. Nah, contohnya ini. Bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah eksposisi laporan. Nah, teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Nah, contohnya di sini. Di sini ada kata melalui banyak studi atau penelitian. Nah, itu eksposisi laporan. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah eksposisi repetisi. Nah, di sini maksudnya adalah paragraf eksposisi yang menggunakan pengulangan kata atau kalimat. Contoh di sini, analisa menuturkan bahasa merupakan cerminan kepribadian dan jati diri bangsa. Bahasa merupakan, nah di sini yang diulang bahasa merupakan. Kemudian di situ juga ada bahasa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya adalah yang ke-8, eksposisi sebab akibat. Nah, ini paragraf sebab akibat adalah paragraf yang berisi tentang sebuah sebab dan akibat peristiwa. Nah, di sini kita lihat contohnya. Pengangguran yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan turut menjadi salah satu faktor penyumbang munculnya kriminalitas. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sebabnya. Yaitu apa sebabnya? Sebabnya adalah tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan apa? Banyak pengangguran seperti itu. Nah, itu masuk dalam eksposisi sebab akibat. Kemudian yang ke-9 adalah eksposisi analogi. Nah, di sini merupakan paragraf yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan atau mempunyai kemiripan yang sama antara satu dengan yang lain yang akan disimpulkan di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Nah, ini Bali ini bagaikan wanita cantik. Nah, di sini dianalogikan Bali bagaikan wanita cantik. Nah, banyak orang dari luar yang senang ke Bali, hormat dengan Bali. Dinamika masyarakat itu pasti ada. Ada yang ingin berbuat jahat dengan Bali. Kita perlu waspada, kata Gede Mulyawan. Nah, bisa kalian baca sendiri. Jadi di sini ada yang dianalogikan, yaitu Bali sebagai wanita cantik. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tugas. Seperti biasa, setelah kita membahas tentu kalian ada tugas. Nah, di sini tugasnya bukan tugasnya harus membuat ke-9 ini ya, bukan. Tetapi dari ke-9 ini 9 metode ya, metode yang tadi kita bahas di awal. Nah, ini ada 9 ini kalian pilih. Kalian buat teks eksposisi dengan menggunakan metode 1 sampai 9 ini, pilih salah satu yang kamu bisa. Misalnya kamu ingin menggunakan metode pengembangan pembatasan pengertian, maka kalian jenis eksposisinya adalah eksposisi definisi seperti itu. Atau misalnya metode yang ingin kalian gunakan adalah metode pengembangan prosedural, maka jenis eksposisi yang akan kalian buat adalah eksposisi proses seperti itu. Dan
berikutnya juga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sama. Jadi bisa kalian baca lagi penjelasan saya yang tadi. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian tugas ini kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian isi pertanyaan di Google Form yang sudah saya share di tugas kelas di Google Classroom. Nah, seperti itu. Selamat mengerjakan. Nah, untuk daftar pustaka seperti biasa, di sini ada 3 sumber buku yang saya pakai. Kemudian di sini juga saya pakai sumber dari internet. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi ada 4 sumber yang saya gunakan untuk materi pertemuan kedua ini. Nah, kemudian kata motivasi kali ini yaitu ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Nah, kata-kata ini dari Abu Bakar. Jadi maksudnya adalah jika kalian mempelajari sebuah ilmu, maka itu seperti kehidupan untuk pikiran kalian. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Semoga apa yang Bu Citria sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bisa langsung WA Japri Bu Citria atau juga bisa lewat Classroom. Bisa dipahami ya? Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita segera bisa bertemu di kelas yang sesungguhnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.